Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda Muhammadiyah tentunya. Malam hari ini setelah saya berkunjung di rumahnya Pak Aris Sudar Yusuf selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, kebetulan juga bersamaan rapat Majelis Pendidikan Kader, saya ketemu dengan sahabat kita, muda, perkasa, punya semangat, punya jiwa militansi di dalam berorganisasi. Kita akan ketemu dengan Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Namanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Budi Cahyanto, MPDI. Kita ketemu langsung, kita menyapa. Assalamualaikum Pak Budi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Pak Budi. Malam. Ya, Pak Budi selaku Ketua MPK, barangkali karena mengurusi anak-anak muda, terutama transformasi kader, mungkin bisa disampaikan pandangan-pandangannya terkait dengan posisi kaderisasi yang ada di Muhammadiyah Ponorogo saat ini. Gitu ya. Terima kasih untuk kaitannya dengan semacam pertanyaan ini. Memang sebenarnya ya tidak begitu sulit, tapi sesungguhnya itu justru terletak di kesulitan karena memang kader kita ini sebenarnya banyak yang sumber kader itu justru bukan dari kalangan warga Muhammadiyah atau Bapak Muhammadiyah. Jadi banyak kader-kader yang memang secara sukarela dia masuk aktif menjadi kader Muhammadiyah, meskipun keterbatasan terhadap memahami tentang Muhammadiyah itu apa. Makanya tidak heran kalau seperti kita pahami teman-teman kita di IMM khususnya kan memang secara kebetulan kepengurusan IMM itu hanya 1 tahun, maka ya tingkat militansinya terhadap organisasi kemuhammadiyan itu ya sedikit banyak akan berkurang karena memang ya rata-rata kan keanggotaan IMM itu kan diambil dari Muhammadiyah, dari Universitas Muhammadiyah rata-rata kan begitu, dan rata-rata mereka yang di UNMU itu juga tidak murni dari kader Muhammadiyah. Dari IPM misalkan, tidak. Kalau zaman saya dulu otomatis dari IPM itu setelah jadi UNMU yang jadi IMM. Nggak tahu sekarang kok seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya tugas sedikit agak berat kalau sudah bicara masalah bagaimana menumbuh kembangkan kader-kader muda kita ini supaya jenjangnya itu terus dari IPM ke IMM terus ke pemuda baru ke Muhammadiyah. Tapi secara umum ya alhamdulillah sebenarnya juga sudah mulai ada semacam sambung rasa antara IPM sama IMM. Tapi yang lebih ke depannya di Muhammadiyah itu harapannya Bapak kader-kader Muhammadiyah itu memang harus betul-betul bisa menyiapkan diri dia sebagai apa. Di Muhammadiyah dia sebagai kader ulama atau kader di dunia akademisi atau kader di bidang politik atau kader di bidang ekonomi. Jadi mulai hari ini sudah harus punya kemampuan dan keberanian untuk menemukan jati dirinya. Misalkan kalau memang jati dirinya itu betul-betul mencintai dalam dunia politik, ya maka dia harus jadi kader politik Muhammadiyah. Misalkan dia aktif di PAN, monggo, di PKS silakan, tapi muaranya harus kembalinya ke Muhammadiyah. Yang diperjuangkannya ya diperjuangkan Muhammadiyah, itu kader politik. Misalkan kalau kader akademisi, misalkan jadi dosen ya harus memang betul-betul dosen yang yang sebelum materi-materi dimasukkan itu ya mahasiswa diberitahu tentang Muhammadiyah itu apa, walaupun hanya barang 5 atau 10 menit. Jadi tidak hanya langsung menyampaikan mata kuliahnya, tidak. Karena dia harus menyadari dia sebagai kader Muhammadiyah, pada waktu ngisi materi mata kuliah ya harus disampaikan Muhammadiyah itu kayak apa. Gitu. Biar karena kita tahu bahwa Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan itu ternyata juga tidak bisa diharapkan semuanya siswa atau mahasiswa itu menjadi kader Muhammadiyah. Tidak. Itu kecil persentase. Nah, oleh karena itu harapannya dosen-dosen yang memang dari kader Muhammadiyah itu ya harus punya keberanian dan menyampaikan tentang apa Muhammadiyah itu di dalam persyarikatan itu apa, di mahasiswa itu biar tahu itu. Itu kalau dia sudah mengklaim dirinya sebagai kader akademisi. Kalau misalkan kader ulama ya sudah.
hari ini dia harus memberikan apa itu potensi untuk mempelajari tentang agama. Karena kader ulama. Jadi jangan sampai ojo ngisini-ngisini, mau jelas kader ulama Muhammadiyah, mau Al-Fatihah kleru, kok itu majelis kader iki. Mergo memang basicnya bukan basic pondok begitu. Pak Budi, ini Pak Budi ini terkenal orang yang vokal katanya teman-teman muda Muhammadiyah. Mengapa Pak Budi kok selalu kritis, vokal terhadap amal usaha, terhadap pimpinan Muhammadiyah? Terima kasih. Sebenarnya bukan vokal gitu ya. Cuman saya menyadari bahwa kalau sudah bermuhammadiyah ini siapapun sesungguhnya harus berani mengatakan yang benar itu benar. Tapi kuncinya mengatakan yang benar itu ya berat. Karena apa? Dia harus memang betul-betul bersih dalam kata petik, tidak punya kepentingan-kepentingan di balik pribadinya. Jadi seperti saya sejak zaman IPM dulu dengan almarhum Pak Hardono itu biasa saya. Duding-duding itu biasa. Saya, Mas Bomi, Mas Idris, karena memang di antara kami bertiga pada waktu itu memang tidak ada sama sekali kepentingan untuk diri pribadi. Dan kami bertiga menyadari secara keilmuan agama nggak punya. Punyanya cuma satu, ketulusan, keistiqomahan dalam gerakan, dan isinya cuma samina wa ta'na. Diposisikan di mana saja, kami bertiga pada waktu itu ya oke. Pas misalkan kon pasang gendera, ya wong telu ya pasang gendera. Makanya kalau saya melihat teman-teman yang kadang-kadang belum jelas dia tentang pengkaderannya, tahu-tahu dia duduk di singgasana Muhammadiyah, kok dia ternyata merojo Senaning Garu, ya aku siap untuk mengkritisi kan begitu itu. Karena ini kewajiban para kader yang betul-betul Muhammadiyah itu marwahnya harus dijaga. Jangan sampai Muhammadiyah itu diisi orang-orang yang memiliki kepentingan. Itu yang nggak bisa saya. Walaupun saya sendiri sekali lagi menyadari, saya Pak Idris, Pak Bome itu menyadari dari sisi keagamaan sajane yo ora patut. Apane kok dikon-kon hafalane berang jus lho, wis ora mungkin itu. Baik Pak Budi, terima kasih. Mungkin yang terakhir Pak Budi, pesan moral kepada teman-teman angkatan muda Muhammadiyah atau pada umumnya teman-teman muda. Mungkin ada 1-2 patah kata untuk pesannya. Oke, terima kasih. Kalimat ini setiap ada saya ngisi pengkaderan, baik itu IPM, Pemuda Muhammadiyah maupun IMM di Baitul Arqa, Baitul Datnya itu mesti saya sampaikan. Di organisasi itu satu kuncinya adalah ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas kuncinya adalah jujur. Kalau sudah jujur kuncinya adalah tanggung jawab. 3 hal ini kalau dilakukan betul, insya Allah ikhlas, jujur, dan tanggung jawab. Ibaratnya wong mlakuno ora wedi nek kesandung. Itu insya Allah begitu. Terima kasih Pak Budi. Oke. Baik, terima kasih sahabat muda. Kita sudah mendapatkan banyak pelajaran dari 2 tokoh malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Budi ini adalah Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo yang berdomisili di Banyudono, Desa Banyudono, Kecamatan Kota Ponorogo. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.